kebaikan Allah. Tapi kalau ada manusia yang buruk, itu karena Allah itu zat yang memiliki sifat Al-Qahar, bisa memaksa. Jadi wong dipaksa ya susah. Jadi may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka siapapun tidak ada orang yang dapat menyesatkan orang tadi. Wa may yudlilhu, dan orang yang dikehendaki oleh Allah dia salah jalan, fala hadiyalah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan petunjuk. Coba Abu Lahab itu ditunggu Kanjeng Nabi loh, Nabi yang nunggu, ditunggu oleh Nabi yang paling mulia-mulianya Nabi, Sayyidul Anbiya, bendaranya para nabi, pemimpinnya para nabi, sebaik-baik makhluk. Tapi nyatanya kok masih ada Abu Jahal, Abu Lahab malah masuk di dalam Al-Quran kalau dia ini nanti menjadi orang ahli neraka. Jelas-jelas ditungguin Nabi. Kenapa masih ada taklab, orang yang memiliki kekayaan tapi dinas oleh Nabi, kekayaannya justru mengantarkan dia ke neraka. Apalagi yang nungguin Pak Somad. Jadi kalau nungguin Pak Somad itu masih banyak yang judi, ya biasa itu. Ditungguin Nabi aja bajingannya banyak ya. Apalagi cuma kayak saya dosanya banyak, maklum saja jadi. Ya kan? Makanya kita itu jangan melihat sejarah supaya kita itu bertata keramanya lepas. Jadi nggak gampang kebakar, dikit-dikit kebakar hatinya, melihat orang maksiat kebakar dan lain-lain. Besok itu kersane Gusti Allah. Israel sama Palestina perang. Ya memang Palestina sama Israel dari dulu perang. Wong itu sebagai tandane kiamat nanti kalau Israel Palestina sudah menang, itu ya tandanya kiamatnya tinggal deket lagi. Sekarang mau berdoa cepet-cepet kiamat apa Israel menang apa? Kan repot. Sakasane Gusti Allah. Kita tidak setuju kalau Israel membantai terus orang Palestina, iya nggak setuju. Tapi kemenangan Palestina ini menandakan kiamatnya semakin dekat. Ayo, pengen masih lama kiamatnya mau dekat? Terserah dah. Pokoknya satu saat nanti kalau ada orang Yahudi sampai dikejar-kejar orang Palestina, sampai ngejarnya itu apa? Walau udah ada orang Yahudi ngumpet di belakang batu itu akan ngomong, nih, orang Palestina, nih orang Yahudi ngumpet ini di belakang saya, batu aja bisa ngomong, akan memberitakan berita. Jadi nggak ada orang Yahudi itu yang akan bisa ngumpet dimanapun, karena setiap dia ngumpet di belakang pohon akan ngasih tahu orang Palestina. Maka kemenangan Palestina ini menandakan nanti juga menjadi tandanya kiamat yang terdekat. Berarti kalau kita berdoa, ya Allah berikan kemenangan Palestina, itu kita minta, ya Allah kiamatkan, cepatkan kiamat ini gitu kan. Kacau begitu ya. Ojo dipikirin kiamatnya. Tapi orang Islam itu kan kudu menang. Ya tapi dengan doa kita terkabul, berarti kiamatnya semakin dekat. Dilema. Ya nyatanya itu kok. Kan sejarahnya kan sejarah nanti begitu kan. Nggak ada orang Yahudi, kalau Palestina sudah diberikan kemenangan, tidak ada satu pun orang Yahudi ngumpet dimanapun, pasti akan ketahuan. Ngumpet di belakang batunya akan ngomong. Itu tanda-tandanya kiamat nanti. Maksudnya adem-adem aja lah, nggak usah perang ya.
musuhan apa-apa lah gitu maksudnya. Tapi ojo do perang gitu maksudnya. Jadi cemberut-cemberutan nggak apa-apa. Yang penting jangan perang. Jangan ada sabotase, ibadah masih bebas. Tapi nas Al-Quran seperti itu mau diapain? Hadis sudah mengatakan bahwa peperangan itu dari dulu sampai sekarang memang dilema. Orang Yahudi merasa negara Palestina itu milik dia. Ya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdullah, ya Abdullah, hai kaulane Gusti Allah, talaba nyuprih sapa Gusti Allah mingka saking sira. Nyuprih antakula yen ta ana sapa sira lahu keduwe Allah iku ngabdan kawula. Fa abaita mongko ngomong sapa sira antakuna yang ta ana sapa sira illa didan angin iku lawane lebdan. Wahai kawulane Gusti Allah, hamba-hamba Allah, Allah itu menuntut dirimu agar kamu menjadi seorang hamba, menjadi hambanya Allah. Fa'abaita an takuna illa diddan, tapi kamu itu tidak mau mengikuti perintah itu, justru kamu malah menjadi orang yang sebaliknya. Wong suruh jadi hamba malah menjadi Tuhan. Yang ngatur sholat itu Allah, yang perintah sholat Allah. Lah kok sholatnya mbok sebulan sekali ya enak, saya ngatur sapa malah. Kan yang perintah sholat itu Allah, yang perintah puasa Allah. Lah kok puasa makan, waktunya zuhur tidur, waktunya asar di jalan, waktunya maghrib nonton TV, waktunya isya apa? Daple. Waktunya subuh nyari duit, ditinggalin. Berarti ketika seperti itu fa'abaita, namanya kita itu berarti menjauhi. Kita itu tidak mau berarti. Secara otomatis ketika Allah perintahkan kepada kita untuk kita sholat, kok kita nggak sholat, itu namanya fa'abaita. Kita itu menolak perintah itu. Itu yang perintahkan, yang membuat, lah kok nolak, ya aneh. Kita sholat itu apa? Agar kita menjadi hamba. Kita suruh puasa, itu agar kita menjadi seorang hamba. Kita berbuat baik, memang Allah perintahkan untuk berbuat baik agar kita menjadi seorang hamba. Ojo dibantah gitu maksudnya. Perintah itu jangan pernah dibantah. Fa'abaita an takuna illa diddan. Malah kita malah nggak mau, malah kita pengen menjadi Tuhan. Anak sholat kono, dia malah nggak sholat, emang dia Tuhan. Kita itu kadang keliru. Kita perintah kepada anak kita sholat, kadang kita perintah kepada anak kita untuk ngaji, perintah kepada anak kita untuk berbuat baik. Kita sendiri ngopo? Kita sendiri ngapa terusan sekarang? Kita itu sama, orang tua maupun anak diperintahkan untuk ibadah. Jadi dua-duanya sama, tugasnya sama. Loh, kalau tugasnya sama, kalau kita sebagai orang tua nyuruh putra kita ibadah, nyuruh kita putra kita sholat, yo sholat toh kita
Wong perintahnya juga untuk kita juga gitu. Ya udah jadi orang tua. Sono ke masjid. Malah nonton TV ya. Wah, gitu malah nonton tinju. Kacau ya. Ya keliru. Kita itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang perintah, baik orang tuanya, anaknya disuruh sholat. Jangan sampai orang tua perintah ke anaknya sholat, malah dirinya gak sholat. Keliru. Karena perintah itu ya, nah itu perintah itu ya untuk semua. Kita itu diperintahkan sama persis sebagai agar menjadi seorang hamba. Nah, kedudukan itu tertinggi itu kalau udah disebut hamba. Maka Allah itu selalu memanggil kepada orang-orang muslim itu pakai ya ibadi. Yang biadalladzina asrafu wa hamba-hambaku yang selalu berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa atas rahmat Allah. Jadi Allah memaklumi orang Islam kok maksiat, ya maklum. Alias la taqnatu min rahmatillah. Kita jangan pernah putus asa. Walau kita maksiatnya banyak, wis waktunya sholat. Begitu sepenting. Ya abdallahi tolaba minka antakuna lu abdan fa abaita antakuna illa diddan. Baik hamba Allah, Allah memerintahkan kamu agar kamu itu menjadi hambanya. Fa abaita antakuna illa diddan. Tapi kamu itu tidak mau menolaknya antakuna illa diddan. Malah justru kamu menjadi orang yang sebaliknya. Kadang merintahkan kebaikan tapi melanggar. Itu namanya kebalik. Ikbaluka utawi madhepiro Allah kata Gusti Allah ifraduka utahe nyuwijake sapa sira lahu maring Gusti Allah bil ibadati kelawan ibadah. Adapun mengiyakannya kamu itu, ikbal itu menghadap, cancut tali wondo. Jadi ketika Allah panggil, kita siap terus jalankan ikbal. Olehnya menghadap kita, madhepiro menghadap nu kepada Allah, yaitu ifraduka lahu bil ibadah, yaitu kamu itu menyucikan, mengesahkan ketika kamu sedang beribadah kepada Allah. Jadi kalau ibadah itu jangan karena apapun, karena mencari ridho Allah. Biarkan saja Quran ngomong man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat baik, maka satu saja, maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Biarkan itu dalil itu. Puasa Ramadan dilipat gandakan 50 kali lipat. Biarkan itu sudah. Yang dikejar pahalanya apa Allah? Kalau yang dikejar pahalanya, maka ketika Ramadan rajin, begitu enggak Ramadan istirahat. Karena pahala. Ya kan? Kalau kita yang dikejar itu pahala, kita terjebak. Akhirnya ketika pahalanya dikit enggak mau beribadah. Nek pahalanya banyak, semangat. Itu yang dikejar pahala apa Gusti Allah? Kalau yang dikejar bukan pahala, yang dikejar Allah, tentunya akan sama saja, baik di bulan Ramadan maupun di lain bulan Ramadan. Udah saya sampaikan, yang menciptakan bulan Ramadan itu Allah. Apa siapa? Allah. Yang menciptakan bulan Syawal siapa? Allah. Yang menciptakan Syawal sama Ramadan sama enggak Allahnya? Sama. Yang menciptakan hari Senin siapa? Allah. Yang menciptakan hari Selasa Allah. Yang menciptakan hari Rabu Allah.
Terus ketika kita terpencut, karena malam bulan Ramadan ini amalnya banyak sekali ketika beribadah. Kemudian kok setelah Ramadan berhenti? Terus kita itu sama Allah tata krama enggak? Oh berarti Allah beda ini. Oh amalnya sama kok. Kita itu dituntut agar kita menyembah Allah, nggak usah terpengaruh kepada banyaknya pahala maupun dikitnya pahala. Tapi bagi orang yang baru beribadah, biarkan dia kepencut pahala itu. Yang menciptakan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Rajab, Ruwah, Puasa itu Allah. Allahnya itu ya sama. Dia punya sifat Ar-Rahman. Yang menciptakan bulan Ramadan itu Allahnya punya sifat As-Salam. Yang menciptakan bulan Syawal dan bulan lainnya juga punya sifat As-Salam. Ya itu juga Tuhannya. Allahnya ya itu juga, nggak beda. Sifatnya nggak pernah berkurang sama sekali. Sayangnya nggak pernah berkurang. Jadi kita itu sekarang ini masih menyembah zat yang sama. Tuhan yang kita sembah hari ini, bulan Syawal ini adalah Allah yang kita sembah bulan Ramadan. Ayo. Allah yang menciptakan kita bisa hidup di bulan Ramadan kemarin itu juga sama Allah yang sekarang ngasih kehidupan di bulan Syawal ini. Ya kan? Lu kalau Tuhannya sama, pangerannya sama, Allahnya sama, terus apa yang menjadikan kita itu beda? Di bulan apa? Ramadan jamaah penuh, begitu Syawal habis. Iki Tuhan iki padha iki lho. Jadi yang kita sembah kemarin, yang Ramadan itu ya Tuhan sekarang ini yang kita sembah ini. Waktu Ramadan kita sujud kepada Allah yang Maha Pengasih, yo yang kita sekarang ini sujud tadi itu, yo Allah yang Maha Pengasih. Yang dulu waktu Ramadan kita sembah yang sama itu.